Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pada materi terakhir, bab 13 atau chapter 13 mengenai perancangan aplikasi-aplikasi web. Di dalam buku yang sangat bagus isinya mengenai perancangan web, pengarangnya Jacob Nielsen itu mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua pendekatan yang bersifat mendasar pada perancangan perangkat lunak. Idealisme artistik yang mengekspresikan diri Anda sendiri dan idealisme rekayasa yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di arah pelanggan. Selama dekade pertama pengembangan web, idealisme artistik merupakan pendekatan yang paling banyak dipilih dan oleh para pengembang aplikasi web. Perancangan dilakukan dengan prinsip ini dan biasanya akan dilakukan saat HTML itu dibentuk. Perancangan aplikasi web sangat menekankan pada visi artistik yang kemudian akan berkembang saat konstruksi aplikasi web dilakukan. Hingga saat ini banyak pengembang web masih menggunakan aplikasi-aplikasi web seperti layaknya poster untuk anak-anak yang hanya memerlukan suatu bentuk perancangan terbatas. Mereka berpendapat bahwa aplikasi-aplikasi web tidak terlalu memerlukan perancangan formal. Dalam hal ini, perancangan pada dasarnya akan berkembang saat aplikasi-aplikasi web dikembangkan atau ditulis kode-kodenya. Dan secara umum hanya sedikit waktu yang diperlukan untuk membuat model perancangan yang bersifat rinci. Pendapat ini juga perlu dihargai. Tetapi saat ini pendapat tersebut hanya cocok untuk aplikasi-aplikasi web yang relatif sederhana. Jadi kapan seharusnya kita melakukan penekanan pada desain aplikasi web? Yaitu yang pertama saat isi dan fungsi yang diperlukan dalam aplikasi web semakin kompleks. Saat ukuran aplikasi web mencapai ratusan bahkan ribuan objek-objek isi, mencapai ratusan bahkan ribuan fungsi, dan mencapai ratusan bahkan ribuan kelas analis. Dan saat yang terakhir ini, kapan kita seharusnya melakukan penekanan pada aplikasi atau desain aplikasi web. Yang terakhir yaitu saat keberhasilan aplikasi web akan memiliki imbas langsung pada keberhasilan bisnis, organisasi atau perusahaan. Jadi sebenarnya perancangan aplikasi-aplikasi web tidak bisa dan seharusnya tidak pernah dianggap remeh. Jadi beberapa kualitas aplikasi web dan desainnya, kualitas perancangan aplikasi-aplikasi web, itu dari mulai security atau keamanan. Aplikasi-aplikasi web saat ini menjadi semakin terintegrasi dengan basis data perusahaan dan pemerintahan yang semuanya bersifat kritis. Ya. Aplikasi-aplikasi misalnya e-commerce itu mengekstrak dan kemudian menyimpan informasi-informasi pelanggan yang bersifat sensitif. Untuk aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan dan untuk alasan-alasan lainnya, keamanan bagi aplikasi-aplikasi web merupakan hal yang paling penting. Pengukuran kunci keamanan adalah kemampuan sebuah aplikasi web dan lingkungan server yang dimilikinya untuk mencegah akses yang tidak sah dan atau mencegah dan menghadapi serangan-serangan yang berasal dari luar. Pembahasan yang lebih rinci tentang keamanan aplikasi-aplikasi web ada di luar materi ini sebenarnya. Nanti bisa dipelajari sendiri di buku yang lain. Yang kedua ini adalah mengenai 4 ya, mengenai atribut-atribut kualitas utama yang harus diperhatikan ketika perancangan aplikasi-aplikasi web. Yang kedua, tadi yang pertama sudah keamanan, yang kedua yaitu ketersediaan. Aplikasi-aplikasi web yang tidak bisa memenuhi kebutuhan penggunanya dikatakan tidak memiliki ketersediaan. Yang ketiga, scalability. Ini, mampukah aplikasi web dan lingkungan server yang digunakannya menangani 100, 1000, 10.000, atau 100.000 pengguna? Dapatkah aplikasi
web dan sistem-sistemnya menangani variasi volume yang signifikan atau apakah waktu tanggapnya menurun dengan drastis saat jumlah pengguna meningkat secara signifikan. Dan yang terakhir adalah waktu untuk masuk ke pasar atau time to market. Ini ya. Ada beberapa dimensi kualitas untuk pengguna akhir. Ini meliputi waktu, nanti ada struktural, ada konten ya. Untuk waktu sendiri, seberapa banyak melakukan perubahan website sejak terakhir kali di-upgrade. Bagaimana kita meng-highlight atau menggaris bawahi atau menonjolkan ya, bagian yang kita ubah di web tersebut. Secara struktural, dimensi secara struktural, kualitas dimensi struktural. Itu bagaimana kita semua atau bagaimana semua bagian dari website itu bisa terjaga secara bersama-sama atau berinteraksi secara bersama-sama, dan apakah semua link yang ada di dalam maupun di luar website itu bekerja, apakah semua gambar-gambar juga bekerja, link-linknya, klik linknya atau muncul semua image-nya di dalam website tersebut. Itu secara struktural sangat penting. Dan yang terakhir, apakah bagian bagian dari website itu saling terhubung. Untuk dimensi kualitas yang ketiga yaitu konten. Apakah konten dari page yang kritikal itu sesuai dengan yang seharusnya ada di situ? Apakah frasa kunci yang ada itu secara kesinambungan ada dalam halaman yang intensitasnya melakukan perubahan terus? Jadi itu sangat penting, frasa kuncinya. Apakah page yang kritikal itu mengelola konten-konten yang berkualitas dari versi ke versi yang berikutnya, dan bagaimana secara dinamis page HTML itu dihasilkan. Untuk dimensi kualitas yang berikutnya yaitu akurasi dan konsistensi ya. Jadi apakah hari ini ada salinan dari halaman yang di-download sama dengan yang kemarin? Apakah cukup mendekati persis ya? Apakah data yang dipresentasikan itu cukup akurat? Bagaimana kita tahu? Untuk kualitas atau untuk dimensi kualitas yang berikutnya yaitu respon time dan latensi. Apakah server website itu merespon request dari browser dengan parameter tertentu? Di dalam konteks e-commerce, bagaimana akhir dari waktu respon akhir atau bagaimana end-to-end-nya, bagaimana akhir dari segala time responnya itu setelah sebuah tombol submit diklik. Apakah sangat lama responnya atau cepat? Ya, itu juga mempengaruhi dimensi kualitas bagi pengguna akhir. Apakah bagian-bagian dari situs tersebut sangat lambat atau sangat melambatkan user atau pengguna untuk bekerja di dalamnya, untuk melanjutkan pekerjaannya ya, untuk melanjutkan pekerjaannya diklaim itu ya. Jadi kalau bagian-bagian dari sebuah situs atau web tersebut lambat, misalnya loadingnya atau bagaimana, pengguna itu kemungkinan akan meninggalkan web tersebut ya. Tapi kalau sangat cepat dan sangat normal, pengguna tetap akan melanjutkan pekerjaannya di web tersebut. Yang terakhir ada performance ini ya. Apakah browser dari
antara browser ke web, website, ke web lagi, kemudian ke browser lagi, itu koneksinya sangat cukup cepat ya, cukup cepat. Di browser ke web, website, ke web lagi, ke browser lagi ya. Itu koneksinya cukup cepat. Bagaimana performa dari perharinya yang berbeda berdasarkan loading dan penggunaannya. Dan yang terakhir, apakah performa itu sangat mempengaruhi aplikasi e-commerce. Tujuan dari desain aplikasi web ini ada beberapa. Sasaran-sasarannya ya, terutama ya, goal-nya ini ya. Goal-nya ya. Sebenarnya ada kesederhanaan ya, sebenarnya ada simplicity, tapi ini langsung menuju ke konsistensi ya. Konsistensi. Sasaran perancangan ini dapat diterapkan pada setiap model perancangan. Isi atau konten itu seharusnya dikonstruksi secara konsisten. Misalnya format teks dan jenis font yang digunakan seharusnya sama pada semua dokumen teks yang ada dalam aplikasi web yang sedang dikembangkan. Gambar-gambar yang bercita rasa seni sebaiknya memiliki tampilan, skema warna, serta gaya yang konsisten juga. Estetika rancangan grafis sebaiknya memiliki rancangan yang tampilan yang konsisten melintas semua bagian aplikasi web yang sedang dikembangkan. Rancangan arsitektural aplikasi web sebaiknya menggunakan pola-pola yang menunjukkan struktur permedia yang konsisten. Rancangan antarmuka pengguna untuk aplikasi web sebaiknya mendefinisikan modus-modus interaksi navigasi dan tampilan isi yang konsisten. Mekanisme navigasi yang digunakan sebaiknya konsisten melintas semua elemen dalam aplikasi web yang dikembangkan. Yang kedua, identitas itu estetika antarmuka pengguna dan perancangan navigasi suatu aplikasi web harus konsisten dengan ranah aplikasi untuk apa aplikasi web itu dikembangkan. Robustness, ketangguhan, salah satu tujuan atau sasaran dari desain atau perancangan aplikasi web ini. Ketangguhan, berbasis pada identitas yang telah ditetapkan, sebuah aplikasi web seringkali membuat suatu janji yang bersifat implisit pada para penggunanya. Para pengguna pada umumnya mengharapkan isi dan fungsi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna. Jika elemen-elemen ini hilang atau tidak mencukupi, maka suatu aplikasi web dapat dianggap gagal. Kemudian untuk melakukan navigasi dalam aplikasi web, navigability ini, jadi telah dibahas pada sebelumnya bahwa navigasi dalam aplikasi web itu seharusnya sederhana dan konsisten. Aplikasi-aplikasi web seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya intuitif dan hasilnya dapat dengan mudah diramalkan. Berikutnya daya tarik visual. Dari semua kategori perangkat lunak, aplikasi-aplikasi web merupakan perangkat lunak yang tidak perlu dipertanyakan lagi, sangat bersifat visual, paling dinamis dan paling bersifat estetis. Ya. Yang terakhir adalah compatibility ya. Kompatibilitas. Ya. Sebuah aplikasi web akan digunakan pada berbagai jenis lingkungan eksekusi aplikasi yang berbeda. Misalnya perangkat keras yang berbeda, jenis koneksi internet yang berbeda, sistem-sistem operasi yang beragam, perambah atau browser yang berbeda. Dan harus dirancang untuk sesuai dengan masing-masing lingkungan eksekusi aplikasi itu. Ini adalah gambar dari perancangan berbasis pola dalam konteksnya, dari mulai usernya sendiri menghadapi dengan interface desain, kemudian ke perancangan estetika, perancangan konten, perancangan navigasi, perancangan arsitektur, terakhir perancangan komponen yang didukung oleh teknologi. Desain dari interface aplikasi web ini, di mana saya berada, ini yang pertama.
ya. Yang pertama pastinya berada di interface ya. Tampilan antarmuka awal itu menyediakan atau menampilkan bahwa ada sebuah indikasi bahwa aplikasi web itu bisa diakses. Menginformasikan pengguna lokasi pengguna itu di dalam sebuah hierarki isi seperti peta map gitu ya. Seperti peta hierarki gitu ya. Kemudian apa yang bisa saya lakukan sekarang? Interface seharusnya selalu membantu pengguna memahami pilihannya pada saat ini. Fungsi apa yang tersedia, kemudian link apa yang bisa digunakan, isi atau konten apa yang relevan. Di mana saya berada dan di mana saya akan menuju atau pergi. Interface juga harus memfasilitasi navigasi. Menyediakan sebuah map atau peta yang diimplementasikan sebagai sebuah cara untuk mudah dipahami, di mana user sudah berada di situ dan path atau jalur apa yang harus diambil untuk berpindah di dalam bagian lain yang masih dalam lingkup aplikasi web tersebut. Interface aplikasi web yang efektif itu ada menurut Bruce Tocnozy ini ya, itu menyarankan bahwa interface yang efektif itu secara visual dan bisa dimaafkan. Artinya di sini sense atau rasa dari sensinya dari pengguna itu ada dalam kendalinya dan pengguna secara cepat dapat mengatasinya, kemudian dapat mencapai sasarannya dan mengerjakan pekerjaannya. Interface yang efektif juga tidak bertumpu atau tidak fokus pada pengguna yang melakukan pekerjaan di dalam sebuah sistem. Ya, namanya aja interface ya, bukan fokus pada proses sebuah sistem. Ya. Pekerjaan dengan hati-hati dan secara berkelanjutan akan disimpan dengan beberapa pilihan yang penuh untuk pengguna melakukan pembatalan berbagai aktivitas pada saat-saat kapanpun. Aplikasi yang efektif dan layanannya itu menyediakan atau melakukan sebuah pekerjaan yang maksimum, di mana membutuhkan minimum informasi dari user. Prinsip-prinsip desain interface bagian pertama itu antisipasi. Jadi sebuah aplikasi web seharusnya didesain sehingga bisa mengantisipasi pergerakan usernya ya, penggunaan pergerak usernya, next move-nya. Jadi sudah diantisipasi ketika nanti pengguna akan berpindah ke bagian lain, itu sudah diantisipasi. Yang kedua, komunikasi. Interface seharusnya berkomunikasi status dari beberapa aktivitas yang ada yang diinisiasi oleh user, pengguna. Konsistensi, penggunaan navigasi kontrol, menu, icon, dan estetika seperti warna, kemudian ada bentuk, shape, layout-nya. Kontrol autonomi. Interface seharusnya memfasilitasi pergerakan pengguna terutama di dalam aplikasi web itu, tetapi juga seharusnya melakukan dengan berbagai cara yang memaksa atau memang menekankan pengaturan-aturan atau panduan-panduan navigasi yang seharusnya disediakan untuk aplikasi tersebut, aplikasi web tersebut terutama ya. Jadi masih dalam bentuk autonomi yang kontrol ya, yang terkendali, tidak sembarangan untuk melakukan perpindahan di berbagai bagian di dalam aplikasi web tersebut, tapi ada beberapa navigasi convention atau aturan-aturan navigasinya. Yang terakhir di bagian satu ini ada efisiensi. Desain dari aplikasi web dan interface-nya seharusnya mengoptimalkan efisiensi pekerjaan dari penggunanya, tidak mengefisiensikan dari web engineer-nya ya, yang mendesain atau tidak. Jadi sebaliknya seharusnya tidak membuat efisien seorang web engineer atau seorang
desain webnya atau seorang programmer webnya, di mana dia mendesain dan membangun, atau lingkungan client servernya yang mengeksekusinya. Jadi lebih ditekankan pada mengoptimalkan efisiensi pekerjaan pengguna. Prinsip desain interface yang kedua ini fokus. Interface aplikasi web dan konten-kontennya itu menyatakan seharusnya fokus pada tugas-tugas pengguna pada saat itu. It's law, ini artinya waktu yang dibutuhkan dari sebuah target adalah fungsi yang dapat dapat mendekatkan jarak dan ukurannya dari targetnya itu ya. Fits law, jadi lebih efektif dan efisien. Human interface object itu semacam beberapa library atau beberapa library yang bisa digunakan lagi, interface yang human interface itu maksudnya interface yang memang mudah digunakan oleh seseorang ya. Objek interface human itu seharusnya sudah didevelop atau dikembangkan untuk aplikasi web tersebut. Jadi interface yang memang bisa dikatakan manusiawi. Latency reduction ini aplikasi web yang seharusnya menggunakan multitasking dalam berbagai cara untuk membolehkan atau membiarkan pengguna memproses pekerjaannya sebagaimana jika operasi sudah komplit atau selesai. Jika sebuah operasi sudah komplit atau selesai. Latency reduction. Reliability, sebuah aplikasi web, sebuah interface aplikasi web seharusnya didesain untuk meminimalisir waktu learning, waktu belajar mempelajari web tersebut, dan sekali learning atau belajarnya cukup sekali langsung paham. Dan juga untuk meminimalisasi relearning atau pembelajaran kembali. Jadi untuk meminimalisir orang akan belajar kembali dari yang dibutuhkan ketika kita atau pengguna tersebut mengunjungi aplikasi web tersebut. Jadi begitu mengunjungi lagi untuk yang hari berikutnya atau mungkin dalam minggu berikutnya, user itu langsung bisa menguasai aplikasi webnya tanpa harus mempelajari lingkungannya terlebih dahulu. Makanya dinamakan learnability. Yang ketiga, maintain work product integrity. Jadi sebuah produk pekerjaan, misalnya sebuah form yang sudah terisi oleh user, kemudian user menentukan daftarnya, itu secara otomatis akan disimpan sehingga nanti tidak ada kehilangan atau tidak akan terjadi kesalahan error. Jadi integritasnya sangat dijaga untuk prinsip dari desain interface itu ya. Readability, semua informasi yang ditampilkan melalui interface seharusnya bisa mudah dibaca baik oleh orang muda maupun orang tua. Track state ini ketika dibutuhkan state dari atau keadaan dari interaksi pengguna itu seharusnya di-track atau dilacak dan disimpan sehingga user dapat log off dan kembali lagi untuk bekerja atau menjelajahi web tersebut terakhir kali dia berada di mana. Namanya track state. Dan yang terakhir, visible navigation. Sebuah interface aplikasi web desain yang sangat bagus itu menyediakan ilusi atau gambaran yang di mana pengguna berada pada tempat yang sama. Kemudian dengan pekerjaannya dia bekerja ya. Jadi navigasi yang tampak gitu ya, sehingga pengguna tidak merasa kebingungan. Desain estetika atau perancangan estetika itu ada beberapa ya, yang juga disebut perancangan grafis sebenarnya ya, yang pada dasarnya merupakan tambahan artistik yang sering digunakan untuk melengkapi aspek-aspek teknis dari perancangan suatu aplikasi web. Permasalahan-permasalahan rancangan tampilan ini itu patut dipertimbangkan. Ada sejumlah panduan tata letak secara umum yang mungkin layak untuk dipertimbangkan oleh para perancang antarmuka sistem berbasis web. Yang pertama, jangan takut dengan spasi kosong. Itu tetap akan
terlihat estetika. Jadi seperti blank gini ya, misalnya ini seperti ini. Ini kan spasi kosong namanya. Nah, tapi tetap estetikanya ada. Kemudian lakukan penekanan pada isi. Lakukan pengelompokan fitur-fitur navigasi isi dan fungsi. Lakukan pengelompokan fitur-fitur navigasi isi dan fungsi tadi ini ya, sudah. Kemudian jangan perluas bagian-bagian yang mewah dengan penggunaan scroll bar. Yang terakhir, pertimbangkan resolusi layar dan ukuran jendela browser saat kita melakukan perancangan tata letak suatu tampilan halaman web. Untuk perancangan isi atau content design ini, jadi apa yang dilakukan di dalam desain konten tersebut yaitu mendevelop sebuah representasi desain untuk objek isi atau konten ya. Untuk aplikasi web itu objek konten itu lebih dianggap dekat dengan sebuah objek data untuk sebuah software konvensional. Jadi bisa dianggap sangat dekat istilahnya atau hampir mirip dengan bisa disamakan dengan objek data ya. Objek konten itu bisa disamakan dengan objek data untuk software yang konvensional. Merepresentasikan mekanisme yang dibutuhkan untuk menginisiasi relationship antara satu dengan yang lain. Ini sudah dibahas di chapter 11 ya, untuk menganalogikan relationship antara kelas analis dan desain komponen. Sebuah objek konten itu mempunyai atribut yang meliputi informasi tertentu atau konten informasi tertentu dan implementasi dari atribut tertentu juga yang sangat dikhususkan sebagai bagian dari sebuah desain. Ini design of content object seperti ini. Jadi ada komponen-komponen produknya, kemudian ini bagian dari komponen deskripsinya, ada sensor, kamera, kontrol panel, dan perancangan arsitektural. Untuk yang berikutnya, arsitektur isi pada umumnya berfokus dengan cara bagaimana objek-objek isi atau objek-objek komposisi. Jadi yang dimaksud arsitektur isi ini itu pada umumnya berfokus pada cara bagaimana objek-objek isi atau komposit ya, atau objek-objek komposit seperti halaman web distrukturkan sedemikian rupa sehingga layak untuk direpresentasikan ke arah para pengguna dan menarik untuk ditelusuri. Sementara itu, arsitektur web menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang bagaimana aplikasi web distrukturkan untuk dapat mengelola instruksi para pengguna dengan aplikasi web itu, bagaimana menangani pekerjaan-pekerjaan pemrosesan internal, bagaimana melakukan pengaturan navigasi, serta bagaimana menampilkan isinya. Dalam beberapa kasus, perancangan arsitektur aplikasi web dilakukan secara bersamaan dengan perancangan antarmuka pengguna, bersamaan dengan perancangan estetika, dan bersamaan dengan perancangan isi. Karena arsitektur aplikasi web mungkin memiliki imbas yang kuat pada struktur navigasi pada aplikasi web yang bersangkutan. Keputusan-keputusan yang dibuat pada tindakan perancangan arsitektur ini biasanya akan memiliki imbas tertentu pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama perancangan struktur navigasi di dalam aplikasi web tersebut. Ini contoh beberapa arsitektur konten ini ya. Ada struktur linear, struktur grid, struktur hierarki, dan struktur jaringan. Arsitektur MVC ini ya. MVC ini adalah sebuah arsitektur model view controller yang sangat terkenal. Digunakan oleh beberapa framework dari bahasa-bahasa pemrograman, ASP, PHP ya. Jadi arsitektur MVC atau model view controller merupakan satu dari sejumlah model infrastruktur aplikasi web yang disarankan, yang melakukan pemisahan antarmuka pengguna dari fungsionalitas aplikasi web
dan memisahkannya juga dengan isi-isi yang bersifat informasional. Yang pertama model. Model seringkali dirujuk sebagai objek model ini ya. Memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi dan memuat juga logika pemrosesan termasuk di dalamnya semua objek isi, akses ke data yang bersifat eksternal atau akses ke sumber-sumber informasi lainnya. Serta memuat juga fungsionalitas pemrosesan yang bersifat spesifik terhadap aplikasi tersebut. Yang kedua, view. Ini di dalamnya memuat semua fungsi yang bersifat spesifik terhadap antarmuka pengguna dan memungkinkan di dalamnya termuat juga presentasi isi dan logika pemrosesan. Termasuk di dalamnya semua objek isi, akses ke data yang bersifat eksternal dan akses ke sumber-sumber informasi lainnya. Dan juga memuat di dalamnya semua fungsionalitas pemrosesan yang diperlukan oleh pengguna akhir. Dan yang terakhir adalah controller. Controller ini mengelola akses ke model dan mengelola akses ke view dan melakukan koordinasi aliran data di antara model dan view. Dalam suatu aplikasi web, view diperbarui datanya oleh controller berbasis pada asupan yang diberikan pengguna, di mana data itu datang dari model. Sebuah representasi skematik arsitektur MVC ini diperlihatkan pada gambar berikut. Ada sebuah browser, kemudian user merequest sebuah data itu ke controller. Ada mengelola permintaan user, kemudian memilih perilaku model yang akan digunakan, memilih juga respon view yang akan ditampilkan. Dia akan mengendalikan model dan mengendalikan view ini. Di model sendiri, di situ membungkus fungsionalitas yang ada pada sebuah aplikasi web, membungkus objek-objek kontennya, juga menyatukan semua state atau keadaan-keadaan aplikasi web tersebut. Sementara di view-nya sendiri itu menyiapkan data dari model yang di request dan diupdate dari model dari sebuah model yang menampilkan view yang dipilih oleh controller ya. View selection. Ini eksternal datanya. Perancangan navigasi. Perancangan navigasi itu dimulai dengan pertimbangan hierarki pengguna dan use case terkait yang dikembangkan untuk masing-masing kategori pengguna atau aktor ya. Masing-masing aktor mungkin menggunakan aplikasi web dengan cara yang berbeda-beda dan selanjutnya akan memiliki kebutuhan-kebutuhan akan navigasi yang berbeda juga. Selain itu, use case yang dikembangkan untuk masing-masing aktor akan mendefinisikan sejumlah kelas yang akan menggunakan satu atau lebih objek isi dan juga akan menggunakan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi web. Saat masing-masing pengguna berinteraksi dengan aplikasi web, mereka akan menjumpai sejumlah unit semantik navigasi atau Navigation Semantic Unit (NSU). NSU yang berurutan ya. NSU adalah sejumlah informasi dan struktur navigasi terkait yang saling berkolaborasi untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pengguna yang bersifat khusus. NSU pada dasarnya tersusun dari sejumlah elemen navigasi yang juga sering disenamakan sebagai cara-cara untuk melakukan penelusuran atau ways of navigating atau WON. Sebuah WON merepresentasikan lintasan navigasi terbaik yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran penelusuran untuk seorang pengguna yang bersifat spesifik. Masing-masing WON diorganisasi sebagai kumpulan dari sejumlah simpul navigasi atau navigational node (NN) yang masing-masing saling terhubung dengan tautan-tautan navigasi. Lebih jauh, keseluruhan struktur navigasi untuk aplikasi web yang sedang dikembangkan mungkin bisa diorganisasi sebagai hierarki sejumlah NSU. Ini adalah gambar pembuatan NSU, contoh pada shape home yang kemarin itu ya. Sintak navigasi. Saat perancangan berlangsung, pekerjaan kita sebagai seorang perancangan aplikasi web selanjutnya adalah untuk mendefinisikan mekanisme navigasi.
Dalam hal ini, sejumlah pilihan tersedia saat kita mengembangkan suatu pendekatan untuk mengimplementasikan masing-masing NSU, di mana beberapa pendekatan itu terdaftar pada poin-poin seperti berikut. Yang pertama, tautan navigasi yang bersifat individual. Termasuk di dalamnya tautan-tautan berbasis teks, icon, tombol, pilihan, dan berbasis pada metafora grafis. Bar navigasi horizontal ini mendaftarkan kategori-kategori isi dan kategori-kategori fungsional utama pada bar yang bersifat atau yang berisi tautan-tautan yang sesuai dan secara umum sekitar 4-7 kategori yang didaftarkan untuk sebuah halaman web. Kolom-kolom navigasi vertikal mendaftarkan kategori-kategori utama isi dan kategori-kategori fungsional, atau secara maya mendaftarkan semua objek isi utama yang ada dalam suatu aplikasi web. Berikutnya adalah tab ini ya, suatu metafora yang sesungguhnya tidak lebih dari suatu variasi dari bar navigasi atau kolom navigasi. Merepresentasikan kategori-kategori isi serta kategori-kategori fungsional sebagai tab sheet yang terpilih saat suatu tautan diperlukan. Peta situs yang terakhir menyediakan suatu tabel isi yang dapat digunakan untuk melakukan navigasi ke semua objek isi dan semua fungsionalitas yang ada di dalam suatu aplikasi web. Desain peringkat komponen ya. Aplikasi-aplikasi web modern saat ini pada umumnya menawarkan fungsi-fungsi pemrosesan yang berawal menjadi semakin canggih. Yang pertama, melakukan pemrosesan secara lokal di komputer klien untuk menghasilkan isi dan kemampuan navigasi dalam bentuk yang dinamis. Kedua, menyediakan kemampuan-kemampuan yang komputasi dan pemrosesan data yang sesuai dengan ranah bisnis yang dimiliki oleh aplikasi web yang bersangkutan. Ketiga, melaksanakan query-query ke basis data dan akses ke basis data yang canggih. Keempat, menetapkan antarmuka data dengan sistem-sistem basis data perusahaan yang bersifat eksternal terhadap aplikasi web yang sedang dikembangkan. Sebuah metode OOHDM ini ya. Object Oriented Hypermedia Design Method ya. Object Oriented Hypermedia Design Method HDM. Gambar dari skema konseptualnya, dari skema konseptual yang bersifat sebagian untuk contoh, salah satu contoh. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya Ari, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.